Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi hari ini kita akan mempelajari mengenai kekuasaan kongsi dagang VOC. Apa sih itu kata VOC? Nah, VOC ini adalah singkatan dari Verenigd Oostindische Compagnie. Ini diambil dari kata Belanda ya, yang merupakan persekutuan dagang asal Belanda atau Hindia Timur yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Nah, atau biasa disebut sebagai dagang milik Belanda. Nah, biasanya bagi orang Indonesia, VOC ini memiliki sebutan populer yaitu company atau company. Sebutan company atau company ini merupakan pada huruf C, yaitu compagnie, atau dalam bahasa Inggris itu diartikan dengan perusahaan. Di sini artinya VOC itu merupakan perusahaan dagang milik pemerintah Belanda yang ada di wilayah Indonesia secara umum. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana lahirnya VOC. Sebelumnya kita tahu bahwa tujuan bangsa Barat datang ke wilayah timur ini adalah untuk mencari keuntungan. Nah, materi sebelumnya kita telah membahas mengenai 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. 3 hal itu yang menjadi latar belakang bangsa Barat datang ke wilayah-wilayah timur, atau orang Barat biasanya menyebut sebagai dunia baru. Mencari keuntungan di sini yaitu gold. Keuntungan yang dimaksud ternyata tidak hanya keuntungan logam mulia, tetapi mereka menginginkan untuk menguasai daerah-daerah penghasil rempah-rempah, yang mana kita tahu bahwa rempah-rempah itu bernilai tinggi bagi bangsa Eropa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penghasil rempah-rempah itu adalah wilayah-wilayah di sebelah bumi timur. Nah, ini yang mengakibatkan banyak munculnya persekutuan-persekutuan dagang yang kemudian saling bersaing, bahkan antar pedagang Belanda itu sendiri. Persekutuan tersebut itu bersaing untuk mencari keuntungan masing-masing, bahkan dari persekutuan sebangsa, baik itu dari Belanda, Inggris, Spanyol, ataupun Prancis. Hal ini yang mengakibatkan terbentuknya organisasi persekutuan dagang VOC. Selain itu, Inggris yang merupakan pesaing Belanda telah memiliki kongsi dagang, yaitu EIC. EIC ini merupakan kongsi dagang Inggris yang mana sudah berdiri terlebih dahulu dan memiliki kantor pusat di wilayah India. Nah, India ini merupakan yang pernah dijajah oleh Inggris. Sehingga pada tahun 1598, seorang tokoh dari Belanda yang bernama Johan van Oldenburg Navel mengusulkan untuk membentuk kongsi dagang. Hal ini semata-mata untuk menyaingi kongsi dagang yang dimiliki oleh negara Inggris. Johan van Oldenburg Navel ini merupakan seorang tokoh penting dalam pemerintahan Belanda. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, secara resmi VOC didirikan oleh pihak Belanda. Dengan dibentuknya VOC tentu mempunyai tujuan. Tujuannya ini ada 3. Yang pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda. Sehingga diharapkan VOC ini untuk menertibkan persaingan-persaingan yang terjadi antara kelompok atau kongsi pedagang Belanda. Selain itu juga untuk membentuk suatu badan, suatu lembaga, dan suatu persekutuan yang mewadahi para pedagang-pedagang Belanda tersebut. Yang kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dagang para pedagang lain. Yang dimaksud dengan para pedagang lain ini merupakan para pedagang asing atau para pedagang barat yang dianggap sebagai pesaing dari Belanda. Yang ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara.
Perang pada 80 tahun atau dikenal sebagai pemberontakan Belanda berlangsung selama 80 tahun antara 1568 sampai 1648. Periode ini ditandai oleh pemberontakan 17 provinsi di Belanda melawan Raja Spanyol. Menjelang awal pemberontakan, pasukan raja berhasil menaklukkan pemberontakan dan menekan pemberontakan. Namun, pemberontakan tumbuh lebih kuat dan pada 1572 pemberontakan menaklukkan wilayah Braille. Ini membuktikan kekalahan besar bagi Spanyol. Akhirnya, pada 1648, 17 provinsi mencapai kemerdekaan sebagai Provinsi Bersatu Belanda atau lebih dikenal sebagai Republik Belanda. Kepemimpinan VOC. Dinamika perkembangannya, VOC dipimpin oleh banyak tokoh. Pada awal didirikan VOC, dipimpin beranggotakan 17 direktur atau biasa disebut sebagai Hirin 17 yang terdiri dari pemegang saham. Kenapa dari pemegang saham? Karena kita tahu bahwa VOC ini merupakan sebuah perusahaan. 17 direktur ini mewakili 17 provinsi yang ada di wilayah Belanda, yang masing-masing telah memiliki saham dan kekuasaan di dalam perusahaan VOC tersebut. Namun, kepemimpinan ini diketahui tidak efektif dikarenakan selain kantor pusatnya yang ada di Amsterdam, ke-17 direktur itu juga mengontrol dari Amsterdam, padahal aktivitas dari VOC itu sendiri berada di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Asia. Hal ini tentunya dengan jarak yang demikian jauh, maka akan berdampak pada koordinasi yang dilakukan oleh para pemimpin VOC tersebut dan dinilai tidak efektif. Kemudian, pada tahun 1610 diciptakan jabatan baru yaitu Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC ketika di awal didirikan atau Gubernur Jenderal yang pertama adalah seorang tokoh yang bernama Peter Bots. Peter Bots ini merupakan Gubernur Jenderal pertama yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Dengan jabatan ini diharapkan koordinasi atau pengelolaan terhadap VOC ini lebih efektif. Selanjutnya yaitu hak-hak khusus VOC atau bisa disebut sebagai hak oktroy. Nah, di sini ada beberapa hak yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama adalah melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan di sini maksudnya untuk mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya terhadap tanah jajahan. Nah, yang kedua, memiliki angkatan perang sendiri yang disebabkan jarak yang jauh antara kerajaan Belanda dengan Hindia Belanda, maka dibutuhkan pengamanan secara mandiri oleh VOC, yang kemudian VOC diberikan hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang ketiga, melakukan peperangan. Sebagai sebuah pengusaha yang menerapkan sistem monopoli, tentunya akan banyak menimbulkan pemberontakan dan perlawanan dari kerajaan atau penguasa pribumi. Ini yang mendasari bahwa VOC ini memiliki hak untuk melakukan peperangan. Yang keempat, mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat. Perjanjian atau kerjasama dengan penguasa setempat itu merupakan hak oktroy dari VOC. Dengan kata lain, VOC diberikan kekuasaan untuk mengadakan perjanjian dengan tidak melupakan bahwa VOC itu merupakan kepanjangan dari bahasa Belanda. Yang kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Dalam hal ini, VOC memiliki kewenangan untuk menyebarkan mata uang sesuai dengan perusahaan. Nomor 6, mengangkat pegawai sendiri. Yang dimaksud di sini adalah tentara dan pegawai kantor untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan VOC di wilayah Hindia Belanda. Nah, yang terakhir ini adalah memiliki pemerintahan sendiri di negeri jajahan. VOC diberikan kewenangan untuk memiliki pemerintahan sendiri dikarenakan VOC itu
tentunya perlu melakukan upaya-upaya yang sama halnya yang dilakukan oleh sebuah penyelenggara kerajaan. Setelah memiliki hak di negeri jajahan, VOC ini memiliki keserakahan dan kekejaman. Ketika Peter Batch ini memimpin Gubernur Jenderal, Peter Batch ini diizinkan oleh Pangeran Wijayakarta untuk membangun tempat tinggal dan loji di Jayakarta. Sikap baik yang diberikan rakyat ini dimanfaatkan oleh VOC untuk semakin memperkuat kedudukannya di Nusantara. Pada tahun 1614, Peter Batch ini digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Rens. Nah, Gerard Rens ini merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Belanda. Baru 1 tahun kemudian digantikan oleh tokoh lain, yaitu Laurens Royal. Dia juga seorang politikus dari kerajaan Belanda. Pada masa Laurens Royal, VOC ini berhasil membangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi sungai Ciliwung. Gedung Mauritius ini merupakan gedung sarana untuk membantu berlangsungnya perusahaan VOC di wilayah Indonesia. Setelah merasa enaknya tinggal di Nusantara, Belanda semakin berambisi untuk menguasai Indonesia. Sehingga pada saat itu VOC sering melakukan tindakan pemaksaan dan kekerasan terhadap pribumi. Atas tindakan VOC tersebut, maka rakyat dan penguasa lokal telah menimbulkan kebencian dan menimbulkan perlawanan. Seperti yang dilakukan oleh Sultan Banten yang dibantu oleh tentara Inggris di bawah pimpinan Laksmana Thomas Dale berhasil mengusir VOC dari Jayakarta. Sehingga pada saat itu VOC kemudian menyingkir ke Maluku. Kemudian pada tahun 1619 Gubernur Jenderal Laurens Royal digantikan oleh Gubernur Jenderal Jean Peter Zuncon atau bisa disebut sebagai JP Kon. JP Kon ini merupakan pemimpin yang terkenal kejam. Dia menyerang pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta. Kemudian membumi hanguskan kota tersebut. Dari puing-puing kota yang sudah dihancurkan, dia kemudian membangun kota baru yang bernama Batavia. JP Kon adalah Gubernur Jenderal yang ambisius untuk menguasai berbagai wilayah Indonesia. Hal ini bisa dikatakan peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Dia melakukan eksploitasi kekayaan alam dengan banyak cara. Yang pertama ini merebut pasaran produksi pertanian dan melakukan monopoli. Yang kedua, memperoleh hasil pertanian pribumi dengan cara pemaksaan. Yang ketiga, menduduki tempat-tempat yang strategis dengan cara politik adu domba. Yang keempat, melakukan intervensi terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara. Intervensi di sini dia banyak melakukan campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan pribumi Nusantara untuk mempermudah politik adu domba. Yang terakhir, memperalat lembaga-lembaga pribumi. Yang dimaksud dari lembaga-lembaga pribumi di sini, dia menginginkan supaya lembaga-lembaga pribumi tersebut tidak dapat berkembang, sehingga dia dengan mudah untuk mengontrol lembaga-lembaga pribumi tersebut. VOC Gulung Tikar sebagai sebuah perusahaan pada abad ke-17 sampai 18 merupakan puncak kejayaan VOC. Tentunya ini selain didukung oleh hak oktroy tadi, juga karena loyalitas para pegawai-pegawai VOC pada waktu itu, yang kemudian mengantarkan VOC mencapai puncak kejayaan. Namun ternyata loyalitas dari pegawai VOC tidak semata-mata berjalan secara terus-menerus karena merasa perusahaannya besar dan kaya, kemudian banyak pejabat VOC yang melakukan korupsi. Hal ini tentunya dikarenakan adanya keinginan-keinginan pribadi dari para pejabat VOC untuk memupuk kekayaan, yang kemudian
berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melakukan korupsi di tubuh VOC. Hal ini berdampak pada badan finansial VOC yang semakin besar. Kemudian VOC dinyatakan bangkrut. Kebangkrutan VOC itu selain korupsi juga hutang yang sangat besar karena pemasukan dan pengeluaran itu tidak seimbang. Oleh sebab itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC ini dinyatakan bubar. Materi untuk kali ini cukup sekian. Tetap semangat meskipun pembelajaran jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.